Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Yang kami hormati Sahibul Baik Bapak Angga, yang kami hormati pula Bapak Ibu yang luar biasa. Ini niatnya luar biasa. Jawah-jawah pasti diterabas. Masya Allah. Ada memang niatnya kencang. Yang buatan niat insya Allah buatan kesini. Alhamdulillah pada sore hari ini juga Allah berikan karunia luar biasa kepada kita. Salah satunya yaitu nikmat hujan, dan juga ada kabar gembira di tengah-tengah kami, yaitu hadirnya lahirnya putra, ya, yang dimana dilahirkan di dunia ini. Maka kita juga patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka juga salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah yang hadir dalam majelis ini bersyukuran pada sore ini insyaallah mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, yang dimana Allah berfirman di dalam surat ke-14. Surat ke-14 itu apa Bapak Ibu? Ibrahim, ya. Yang dimana surat Ibrahim ini surat yang selalu seringkali ustaz kami, kiai kami, ulama kami, bahkan saya pun juga akan meniru beliau-beliau, yang dimana tentang bersyukur. Yang dimana Allah berfirman, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, wa idh ta'azzana rabbukum, jika hambamu memaklumkan hambanya. Maka di sini Allah memaklumkan hambanya untuk apa? La in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan kenikmatan bertambah. Maka di sini Allah berjanji Bapak Ibu sekalian, kalau kita Masya Allah, ketika kita mendapatkan apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita harus bersyukur. Dan kita tidak ada alasan untuk tidak bersyukur Bapak Ibu sekalian. Apapun keadaannya, kita harus bersyukur. Karena apa? Karena apapun yang Allah berikan sampai detik ini, maka tidak bisa diganjar dengan apapun. Misalnya pun panjenengan punya tangan dua yang sehat, tangan dua yang lengkap 10 jari. Misalnya pun kalau jadi mendek 5 jari, kalau gantos 5 juta perlu betul Bu? Pak, bukan. Masya Allah. 5 jari panjenengan kalau gantos jadi 50 juta perlu betul Mbak Ibu? Artinya pun Mbak Ibu sekalian, jari mawon ya digantikan dengan harta, digantikan dengan materi, maka tidak bisa. Maka tidak ada satupun alasan kita tidak mau bersyukur kepada Allah. Salah satunya juga di tengah-tengah kita juga sudah hadir ya, di mana saudara Enzo Al-Haidar, Masya Allah. Hari ini juga saya searching Enzo itu artinya apa? Ternyata artinya itu dari bahasa Itali, Masya Allah, luar biasa. Sekarang di Indonesia, tapi bahasa sudah menyebar luas ya. Maka ini juga
doa dari orang tuanya semoga Mas Enzo Al-Haidar bisa menaklukkan negara Italia juga ya, insyaallah amin. Karena Enzo artinya pemimpin, ya pemimpin. Al-Haidar ya itu juga dikatakan, ada juga yang mengatakan singa, ada juga yang mengatakan pemberani. Maka pemimpin yang pemberani, masya Allah. Maka itu doa-doa yang baik, doa-doa dari orang tuanya yang dimana nanti insya Allah akan diteruskan kepada anak keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Maka tadi boleh sekalian, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah tambah kenikmatan. Tapi kebalikannya, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita tidak mau bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan berikan azabnya. Allah berikan hati yang sempit, Allah berikan yang dimana mungkin tidak serba kecukupan dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mohon izin di sini kami berkhidmat dan kami pun juga memenuhi panggilan, memenuhi undangan dari Sahibul Bait dan termasuk juga kemarin Mas Rizal ya, insyaallah dengan kefakiran ilmu yang kami miliki, mohon izin untuk sharing, bukan untuk berceramah ya, karena mungkin saya tidak punya ilmu yang punya ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan melewati lisan kami, lisan saya, semoga ada hikmah yang bisa dipetik, hikmah yang bisa diambil. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika bayi ataupun anak kita lahir, atau bahkan ketika kita mendapatkan apapun itu, khususnya juga di sini adalah tasyukuran bayi, ada 5 amalan, ada 5 yang harus kita lakukan ketika kita diberikan oleh Allah kenikmatan berupa anak keturunan. Yang pertama, yang tak lain tak bukan yang sudah saya sampaikan tadi, adalah bersyukur. Bersyukur. Entah kita diberikan oleh Allah anak berupa anak yang laki-laki maupun perempuan. Karena bisa buatkan Bapak Ibu sekalian, kita menentukan, oh nanti saya pengen anak laki-laki, saya ingin anak perempuan, kira-kira bisa buat Bapak Ibu? Bisa saja. Walaupun misalnya dari jurnal pernah penelitian itu ada juga yang dimana upaya untuk menghasilkan anak keturunan yang laki-laki ada, dan anak perempuan juga ada. Tetapi itu cuman dari akal atau pikiran dari manusia. Tapi kehendak Allah, ya suka-suka Allah. Ketika sudah misalnya berupaya untuk mendapatkan anak keturunan, bahkan ya pengennya laki-laki dapatnya perempuan, atau kebalikannya, pengennya perempuan Allah kasih anak laki-laki. Yang dimana ini seringkali juga saya dengarkan oleh Ustaz kami, Ustaz Abdul Hamid Al-Hafidh. Beliau punya putra 4, alhamdulillah. Dan yang dimana 4 itu ingin yang anak terakhir adalah perempuan ya. Beliau sudah memidam anak perempuan karena anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki lagi, anak ketiga laki-laki lagi, yang terakhir pengennya perempuan. Tapi sama Allah berikan berbeda dengan doanya, yaitu anak meleh, masya Allah ya. Maka 4-4-nya itu laki-laki semua. Tapi di situ Bapak Ibu sekalian, ada hikmah di baliknya kenapa mungkin Allah berikan anak keturunan laki-laki semua ya. Yang dimana mungkin kita lihat Bapak Ibu sekalian, di akhir zaman ini, di dunia yang luar biasa padat ini, rata-rata kebanyakan mayoritas laki-laki atau perempuan Bapak Ibu? Perempuan banyak ya. Maka bisa jadi kenapa kok Allah berikan Ustaz Hamid laki-laki semua? Karena supaya visi misi Ustaz Hamid itu kan besar Bapak Ibu sekalian. Maka supaya anak ketuanya bisa meneruskan visi misi dari orang tuanya. Sama dengan Mas Enzo nanti ya, Adik Enzo, yang dimana bisa jadi dia akan mendirikan ataupun meneruskan visi misi ataupun amal soleh dari Mas Angga, masya Allah ya. Ini agak karena hujan mungkin agak kurang fokus sedikit nih, alhamdulillah Mas Angga, alhamdulillah ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan apapun, yang harus kita lakukan apa Bapak Ibu? Bersyukur. Dikasih anak laki-laki bersyukur. Ya, dikasih anak perempuan juga bersyukur. Bahkan kapan dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita belum mendapatkan anak keturunan pun juga harus bersyukur.
Karena tadi tidak ada satupun keadaan apapun kita tidak boleh bersyukur. Ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan ujian, musibah juga alhamdulillah. Karena di dalam musibah, di dalam ujian itu pasti terdapat hikmahnya. Wa inna ma'al usri yusra. Yang dimana tadi Mas Rizal ya, yang dimana disebutkan sesungguhnya bersama, bukan setelah ya, tapi bersama. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, ketika kita semua ini punya masalah, bukan Bapak Ibu? Punya. Saya punya masalah, Pak Susanto punya masalah ya. Aslinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita berjumpa, berkumpul seperti ini, itu aslinya nambahi masalah atau mengurangi masalah Bapak Ibu? Nambahi masalah. Amargina kok kita punya masalah sendiri, orang lain punya sendiri. Ketika dikumpulkan jadi masalahnya bertambah. Tapi bedanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memikul beban sendiri itu berat atau ringan Bapak Ibu? Tapi kalau misalnya pengamunan ada batu ya, 1 kilo dikumpulkan 10 menjadi 10 kilo, diangkat bersama-sama, terasa badan ini bukan ringan. Maka kita harus berjamaah, harus bersama-sama. Sama dengan keluarga untuk mendidik anak keturunan. Anak keturunan itu dilahirkan ya dari lewat rahimnya seorang wanita yang luar biasa, sudah berjuang mati-matian. Maka jihadnya wanita adalah ketika melahirkan. Ketika orang wanita itu meninggal, bahkan itu terhitung syahid ya. Karena jihadnya wanita yang melahirkan anak keturunan yang luar biasa. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, untuk mendidik anak itu bukan tugasnya orang wanita saja, ibu-ibu saja, tetapi juga laki-laki ya. Yang dimana mungkin bisa jadi ketika nanti ya Mas Angga ya, yang dimana mungkin Pramila ketika tengah malam jam 12 jam 1 itu ganti sifat ya, ganti untuk jaga alhamdulillah ya. Kalau nangis ya ibunya, kadang juga jangan harus ibu-ibunya saja, tapi juga Mas Angga bisa jadi berperan ya. Jangan sampai ini anakmu urusanmu ya. Alhamdulillah, jangan sampai seperti itu. Maka kita Bapak Ibu sekalian, ketika Allah berikan kenikmatan apapun kita harus lakukan bersyukur, khususnya kita mendapatkan anak keturunan. Yang kedua yang harus kita lakukan, amalan yang harus kita lakukan ketika Allah memberikan rezeki anak, yaitu sadar bahwasanya anak itu adalah amanah. Anak itu amanah Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya anak saja, tetapi tubuh kita dari atas ya, rambut satu helai rambut di atas sampai di bawah kuku yang di bawah itu adalah semua amanah. Dan semua yang apa yang harus kita lakukan, apa yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dihisab di akhirat kelak. Maka sama dengan anak keturunan kita, yang dimana Allah berikan anak itu, kita harus sadar bahwasanya anak itu amanah yang harus kita jaga, yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian Allah berikan amanah anak tapi kita tidak amanah. Allah berikan anak keturunan yang luar biasa tapi kita tidak bisa mendidiknya. Bahkan bisa jadi anak keturunan itu adalah musibah bagi kita ketika kita tidak bisa mengontrolnya, ketika kita tidak bisa mendidik yang baik-baik. Maka di sini di dalam surat At-Taghabun ayat 15 kurang lebih artinya, karena ayatnya agak panjang sedikit, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian. Maka jangan sampai Bapak Ibu sekalian menjadikan anak itu sebuah alasan. Misalnya pun ngapunten, seringkali ini saya dengar itu ketika orang-orang Amerika Bu ya, bukan Amerika ini Pak Ibu ya, sama. Yang dimana ketika biasanya dia semangat dalam mengaji, dalam ikut halaqah Quran, ketika pengawasan itu sergap, ketika Allah datangkan anak keturunan, maka agak turun untuk apa? Untuk berbuat kebaikan dengan alasan anak. Jangan sampai ngapunten Pak, ngapunten Bu, saya boten sakit pengawasan amargi pun enten gadah putra. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita melakukan kebaikan, kita tidak melakukan kebaikan yang seringkali kita ikhtiarkan sebelum kita punya anak ataupun kita punya putu, itu menjadikan putu anak kita ya, itu menjadi alasan ya. Karena kebaikan Bapak Ibu sekalian itu kuncinya adalah niatan. Kalau kita masih niat
beribadah, niat untuk datang ke pengawasan, maka jangan sampai sesuatu yang baik, yaitu anak putu kita misalnya, itu menjadikan alasan untuk tidak berbuat kebaikan. Karena pramila ketika kita tidak punya anak, tidak punya niat, pasti banyak alasan. Salah satu alasannya yaitu anak keturunan kita. Cobi Bapak Ibu sekalian, supaya boten ngantuk sore-sore ini, cobi tirukan saya. Kalau ada niat, kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau boten enten niat, pasti pakai shot pasti kata alasan. Itu Mas Angga ini. Yang dimana nek pramila panjenengan sederenipun panjenengan gadah putra nipun panjenengan semangat dalam beribadah, semangat dalam kebaikan, ya. Jangan sampai ketika Allah berikan tambah kenikmatan berupa anak ini menjadi penghalang panjenengan untuk berbuat kebaikan. Jangan sampai. Ini adalah nasihat buat saya pribadi dan bapak-bapak sekalian. Jangan kali kadang juga bukan hanya yang diberikan anak keturunan, tapi juga diberikan putu. Beda lagi alasannya, bukan kadang ngapunten ngomong putu, masya Allah, ya. Itu menjadikan alasan. Pripun? Napa nipun? Masya Allah, ya. MC, namanya pun ngomong cucu ya Pak Susanto ya, masya Allah, ya. Pak RW kita ini, masya Allah, alhamdulillah. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ya, ketika Allah berikan anak keturunan, jangan sampai menjadikan itu alasan untuk tidak melakukan kebaikan, alias kita tidak amanah. Seharusnya ketika kita punya anak, lebih giat lagi sholatnya, lebih giat lagi baca Qur'annya, lebih giat lagi dalam berinfaknya. Kenapa? Tadi ketika Allah berikan kenikmatan, Allah tambah kenikmatannya. Kalau kita diberikan anak keturunan satu, kita berikan totalitas dalam dakwah, insya Allah Allah berikan tambahan lagi, insya Allah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita diberikan anak keturunan, yaitu selain amanah tadi adalah jaga imannya. Nah Bapak Ibu, jaga imannya. Karena Bapak Ibu sekalian, bayi lahir itu dalam keadaan suci. Dan ketika lahirnya itu tergantung orang tuanya, ikut orang tuanya agamanya. Biasanya kalau orang tuanya agamanya Islam, maka insya Allah anak keturunannya juga ikut Islam. Walaupun di awal itu bayi lahir itu fitrahnya Islam semua. Yang membedakan dia nanti kedepannya itu Islam atau tidak, biasanya itu satu pintunya, salah satunya adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya Kristen, bisa jadi anak keturunannya juga akan mengikut agama Kristen atau agama yang lain. Maka jangan sampai Bapak Ibu sekalian, kita itu tidak bisa menjaga keimanan dari seorang bayi fitrahnya tadi. Fitrahnya semua ini adalah Islam. Yang merubah agama itu adalah biasanya orang tuanya. Karena anak itu akan ikut orang tuanya. Orang tua saya seperti ini dan sebagainya. Maka ada istilah orang tua madrasatul ula, ya, atau tempat pendidikan pertama. Kalau orang tuanya seperti ini, maka anaknya juga akan meniru seperti itu. Atau bahasanya guru pertama seorang anak adalah ayah dan ibu. Dan guru itu ditugu dan ditiru, masya Allah, ya. Diperhatikan tingkah lakunya juga akan ditirukan dari apa yang telah dilakukannya. Maka jangan sampai Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah mendapatkan anak keturunan ataupun mendapatkan cucu tadi, ya, ngomong cucu tadi, ya, jangan sampai menjadikan itu hal yang tidak baik dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu menjaga keimanan seorang bayi adalah seringkali kita dengarkan murotal. Karena salah satu supaya bayi anak keturunan kita mudah dalam hal menghafal Quran, dalam hal dekat dengan Al-Quran adalah salah satunya, yaitu kita sering dengarkan Al-Quran di dalam rumah kita, supaya bayi kita seringkali mendengarkan Al-Quran. Karena Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi semua umat, ya, bukan umat cuma Islam saja, semuanya, ya, petunjuk bagi semua manusia, ya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian ada rumusnya. Rumusnya pripun? Kita dengarkan murotal 1 hari
1 juz. Diputar berulang kali dalam 1 bulan. Masya Allah. Artinya 1 juz diputar 30 kali. Dalam 1 bulan diputar juznya yang sama, juz 1. Bulan kedua juz 2, bulan ketiga juz 3, sampai dengan juz 30 itu berarti sudah 30 bulan. Kalau 30 bulan berarti bayi tersebut sudah berumur berapa Bapak Ibu? 2,5 tahun terus ya. Dan umur 2,5 tahun itu bayi ataupun anak kita itu sudah mulai belajar ngomong, sudah belajar untuk berbicara. Dan ketika kita ajarkan di umur 3 tahun, 4 tahun itu mudah dalam hal mempraktekkan bacaan Al-Quran. Maka kita seringkali mendengar di TV-TV, di televisi, yang dimana ada Hafidz Indonesia, yang dimana di situ sudah 5 tahun, 6 tahun sudah hafal Quran. Ada yang 5 juz, 10 juz, bahkan ada yang sudah 30 juz di umur yang masih muda. Itu kenapa? Karena sudah dididik dari awal. Dari ketika lahir bayi itu lahir sudah dididik, didengarkan murotal. Bahkan juga ada yang meriwayatkan bahwasanya dengarkan murotal, sering bacakan Al-Quran sebelum dia lahir atau dalam kandungan. Karena dalam kandungan ketika roh sudah ditiup maka bayi sudah bisa mendengar. Ya. Bahkan sampai sebelum bayi itu lahir sudah didengarkan murotal, sudah didengarkan Al-Quran. Maka ketika sesuatu yang sering didengarkan maka mudah untuk direkam oleh otak ataupun pikiran seorang itu, dan sehingga ketika diajarkan 1-2 insya Allah cepat untuk menghafal. Karena syarat untuk menghafal itu adalah salah satunya mendengarkan. Coba Bapak Ibu sekalian kita lihat sejarah sirah ya, di mana Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di mana bahwa itu di gua Hira, yang di mana di situ bertemu dengan malaikat apa Bapak Ibu? Jibril apa Israel? Jibril, Masya ya, alhamdulillah ya. Malaikat Jibril. Yang di mana malaikat Jibril itu bilang berikut Bapak Ibu, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah ummi. Yang di mana ummi itu nggak bisa baca, yang di mana nggak bisa tulisan Arab itu Rasulullah bisa membacanya karena ummi di situ. Maka di situ Bapak Ibu sekalian Allah sedang melihatkan bahwasanya supaya hafal itu bukan serta-merta membaca saja, tapi mendengarkan. Disitulah Rasulullah mendengarkan apa yang dilantunkan, apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan di situ ada namanya talaki, yaitu menirukan. Ya, Iqra. Ya. Maka di situ Rasulullah melihat bibir dari yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Maka ketika kita belajar tahsin mungkin, maka guru itu wajib mentalaki muridnya, ya, wajib mentalaki muridnya. Dan talaki ini sudah dilakukan zaman dahulu juga supaya mudah untuk dipahami. Cobi Bapak Ibu sekalian kita coba belajar huruf yang paling sulit, huruf yang seumur hidup adalah huruf tebal. Ini Pak Joko ya, Masya Allah, Pak Susanto lagi, Mas Rijal dan sebagainya mungkin pernah belajar juga namanya huruf fo. Ya, itu aja, Masya Allah. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, cobi tirukan saya sa. Nah, dibuka ini sa. Sekarang coba diganti dengan coba o. Masuk ke dalam Bu, o. Beda dengan u. Kalau o mencucu Bu, sekarang masuk ke dalam Bu, o. Coba Bu, sa. Diganti dengan a nya, diganti dengan o. So. Bakso. Ini kalau bunyi, dan pun gagang teng so bakso. Itu baru ya. Ini Masya Allah ya. Itu tahsin Mbak, itu baru 1 huruf. Itu talaki Mbak Ibu sekalian. Yang dimana ketika guru mentalaki, guru menyontohkan, maka santri ataupun anak kita menirukan. Jaga imannya yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu sekalian ya, yang tak lain tak bukan juga ketika kita diberikan anak keturunan adalah harus kita didik dengan teladan, didik dengan baik-baik ya. Karena tadi Madrasatul Ula dari seorang anak adalah keluarganya. Maka
Salah satu menjadi madrasatul ula, menjadikan orang tua adalah teladan. Maka Rasulullah SAW itu akhlaknya adalah Al-Quran. Maka di dalam akhlaknya Al-Quran, di situ Nabi Muhammad termasuk orang di dalamnya ada uswatun hasanah, teladan bagi semua, ya. Maka kita harus, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian itu seharusnya ya selalu mengintrospeksi diri dalam hal apapun, dalam hal komunikasi, dalam hal tindak laku dan sebagainya yang mungkin tidak etis, tidak pantas ketika anak keturunan kita lihat. Misalnya pun dan biasanya pun Bapak Ibu enten masalah cekcok kali pasangannya pun, biasanya kalau kita ingin supaya tidak ditiru anaknya untuk marah-marah, maka kita seharusnya itu bahasanya berdebatnya itu jangan sampai di depan anak-anak kita. Karena apa? Karena bisa jadi dengan apa yang dilihat anak-anak yang tidak baik itu akan terekam dalam memorinya, sehingga juga mengakibatkan mentalnya juga kurang. Karena banyak sekali ngapunten berita-berita, cerita-cerita atau bahkan suatu di dalam suatu SD dan sebagainya itu banyak sekali sekarang anak-anak yang kurang pede. Karena apa? Karena dalam keluarganya dia tidak diberikan kesempatan untuk berbicara, bercerita. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian ketika anak yang polos itu ketika nanti sudah beranjak dewasa kepo atau bahasanya banyak tanya. Terus ojo takok, kok lakokno, jangan sampai. Itu bisa jadi Bapak Ibu sekalian membuat mental anak itu takut untuk bertanya. Maka ketika di dalam sekolah ditanya, ada yang ditanyakan diem karena takut. Dalam keluarganya saja kita nggak boleh bertanya. Padahal ketika anak itu sudah beranjak dewasa, maka ingin tahunya itu banyak. Ya, bahkan kadang tanya juga yang mungkin bikin orang tua pusing untuk menjawabnya. Kok adik nggak punya, kok abang nggak punya adik? Ya. Misalnya seperti itu. Abang pengen adik bisa, seperti itu misalnya pun. Bisa. Gimana caranya? Misalnya seperti itu ya. Maka disitulah maka orang tua akan mikir, wah ini dia dan sebagainya. Atau misalnya, itu ada bulan-bulannya kok cerah ya, gimana cara mencerahkannya? Masya Allah, dengan polosnya kadang. Kok ketika pagi hari bulannya tidak ada ya, gimana? Misalnya ya. Kadang banyak pertanyaan-pertanyaan lucu yang mungkin kita memutar otak, gimana ya caranya untuk ngasih tahunya ya, Masya Allah. Ya. Maka di situ Bapak Ibu sekalian, yang saya dapatkan dari kisah yang dimana Ustadz Abdul Hamid Al-Habib juga itu mendidik anaknya itu luar biasa. Salah satunya itu ketika 4 anaknya ini meminta sesuatu, maka beliau selalu berbilang kepada anaknya seperti ini, minta dulu sama Allah. Misalnya ada tadi tek bakso. Nah, ini, Pak, aku pengen bakso. Jangan langsung dikasih. Misalnya di Inzul, coba minta sama Allah. Coba tirukan Bapak, ya Allah, aku pengen bakso ya Allah. Nah, gitu. Ya Allah, aku pengen bakso sore ini ya Allah. Amin. Nah, gitu saja. Maka di situ kita menumbuhkan keimanan bahwasanya bakso gitu. Apapun yang diminta oleh anak keturunan kita tadi minta dulu sama Allah, ya. Dan itu diucapkan, ya Allah, misalnya di Enzo pengen mainan pesawat, ya Allah, amin. Nah, gitu. Baru kita berikan pesawat misalnya, walaupun mainan ya, Masya Allah ya, belum beneran ini, Masya Allah. Itu itu yang harus kita coba. Bahkan tadi kita sudah menjadi orang tua dan punya cucu tadi, MC tadi, ngomong cucu tadi, yuk coba dipraktekkan. Misalnya, kalau mau minta sama kakung, minta sama Allah dulu. Nah, itu luar biasa. Gimana cara mintanya kakung? Nah, coba tirukan kakung. Ya Allah, Inzu, pingin adik lagi. Misalnya seperti itu ya. Alhamdulillah ya. Misalnya pun Mas Angga ini, alhamdulillah ya. Masya Allah. Niku ya. Maka di situ haruskan insyaallah
anak tersebut akan berpikir, oh semua ini berarti mintanya sama Allah ya, masya Allah ya. Sampai kadang lucu juga, ada namanya anaknya Ustaz Hamid namanya Fauzan, datang kepada abinya, Bi, aku pengen es krim. Ya Allah, aku pengen es krim. Bi, aku sudah doa. Masya Allah ya. Itu sampai dia tanpa disuruh pun dia langsung, ya Allah, aku pengen es krim. Ya Allah, aku pengen es krim sekarang. Bi, aku sudah doa sama Allah. Nah, gitu. Ya, sampai di titik itu artinya apa? Dia sudah tahu caranya untuk meminta. Ketika ada masalah apapun maka serahkan kepada Allah, walaupun masih Allah lewat perantaranya orang tuanya mengabulkannya. Itu Bapak sekalian. Maka disitulah menjadi teladan bagi anak keturunannya ketika sesuatu minta kepada kita. Itu coba Bapak Ibu sekalian yang harus kita lakukan. Selanjutnya yang terakhir ada satu amalan juga ketika kita diberikan anak keturunan Bapak Ibu sekalian, yaitu tak lain tak bukan juga adalah mendoakan setiap harinya. Mendoakan setiap harinya. Karena ridha Allah itu ada di dalam ridha orang tuanya. Maka jangan sampai kita tidak meridhoi setiap langkah anak keturunan kita. Tetapi dengan hal yang baik konteksnya. Ketika anak baik ya, maka kita beritahu dengan baik-baik, dengan cara yang baik-baik. Maka jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita ya, sesuatu yang mungkin menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Dan kebalikannya, belum tentu menurut kita buruk di mata Allah itu buruk. Bisa jadi baik. Maka kita seringkali harus berhusnudzon, dan seharusnya juga orang tua selalu mendoakan, dan setiap keputusan anaknya itu juga harus kita ridhoi, jangan sampai kita tidak ridho. Sehingga apa? Ketika kita tidak meridhoi setiap langkah yang anak kita lakukan, maka bisa jadi ada suatu hal yang tidak baik nantinya. Maka mari Bapak Ibu sekalian kita saling mendoakan, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah ya, berikan kami anak yang soleh-solehah, yang selalu ya dekat dengan Al-Quran, selalu dekat dengan masjid, selalu ikut dengan dakwah yang dimana sudah disampaikan ataupun dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka tadi benar yang dikatakan oleh Mas Rizal, ketika sebelum tidur silahkan pegang kepala anak kita ya, dirikan Al-Fatihah ya, baik doa-doa yang baik silahkan, tidak apa-apa. Karena hal-hal yang baik pasti akan dipertemukan dengan yang baik ya. Suatu yang baik pasti ujung-ujungnya juga baik. Misalnya pun ngapunten, ketika ada misalnya buah melon Pak Bu ya, yang dimana buah melon itu kalau di luar negeri Bu Pak itu bisa jadi harganya bisa jadi 1 juta 2 juta satu biji saja, 1 juta 2 juta. Amerika apa buahnya itu berkualitas. Maka buah yang berkualitas pastinya dari biji yang berkualitas. Maka mari Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan kebaikan pasti nanti kita akan petik kebaikannya juga akan berkualitas juga. Niku Bapak Ibu sekalian yang bisa sedikit kami sampaikan, ada 5 hal yang harus kita lakukan yang baru diberikan anak keturunan ataupun nantinya yang akan diberikan anak keturunan atau bahkan yang sudah mempunyai cucu tadi ya. Maka kita harus melakukan 5 tadi. Yang pertama lagi apa baru bersyukur. Yang kedua yaitu sadar amanah. Yang ketiga kita harus jaga imannya ya. Yang keempat adalah menjadi teladan ya. Yang terakhir saling mendoakan di setiap harinya. Itu Bapak Ibu sekalian, 5 hal itu kita harus lakukan setiap hari ya. Introspeksi setiap hari, jangan sampai lewat ucapan tindak lanjut kita ataupun perilaku kita membuat anak keturunan kita tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri dengan doa ini, semoga Allah ridhoi atas lahirnya Mas Enzo Al-Haidar, semoga menjadi anak yang soleh, menjadikan pemimpin yang pemberani, menjadikan pemimpin yang selalu menegakkan agama Islamnya. Amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hab lana min dhurriyyatina, Allahumma hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma hab lana dhurriyyatan salihah, dhurriyyatan salihin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma ij'alhu min ahli al-Qur'an wa min ahli salati wa min ahli ibadah wa min ahli salihin. Rabbi aj'alni muqisa salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Rabbal alamin, kami di sini Allah sedang mengingat namamu ya Allah, mengagungkan namamu ya Allah, mengingat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin, kami di sini Allah sedang berkumpul dan berbahagia atas kelahirannya di Enzo Al-Haidar ya Allah. Semoga dengan hadirnya kami, dengan adanya kami berdoa kepadamu ya Allah, jadikanlah di Enzo, Mas Enzo Al-Haidar menjadi anak yang soleh, anak yang selalu berbakti kepada orang tua, anak yang selalu meneruskan apa yang sudah diperjuangkan orang tuanya, menjadi anak yang pintar, anak yang selalu menjadikan semua tujuannya adalah Al-Quranul Karim. Ya Allah, semoga Mas Enzo Al-Haidar ini kelak menjadi anak-anak yang soleh, anak yang menjadi pemimpin yang pemberani sesuai dengan namanya ya Allah. Ya Allah, amin. Semoga Mas Enzo kelak Allah mudahkan dalam hal menitip kehidupannya ya Allah, dan kuatkanlah keluarganya untuk mendidik anaknya supaya menjadi teladan yang luar biasa, menjadi uswatun hasanah bagi anak-anaknya. Ya Allah ya Rabbal alamin, semoga Mas Angga dan istri berkuat dan sekeluarganya Allah berikan kuatkan keimanannya, kuatkan dalam mendidiknya sehingga menjadikan Mas Enzo Al-Haidar menjadi anak yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Sesuatu yang baik-baik itu datang dari Allah, sesuatu yang buruk-buruk itu datang dari kita sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.